Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul Misteri Hilangnya Anakku. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masih dari cerita sudut pandang Prasetyo. Hampir saja aku dan Wildan memukul kepala ibu. Beruntung dia cepat menghindar saat balok kayu dan kursi kami hantamkan ke arahnya. Astaga, apa-apaan kalian? Kalian mau membunuhku? Maaf bu, aku kira tadi bukan ibu. Aku memeluk ibu dengan erat. Iya maaf tante, kami kira tante adalah orang jahat itu. Sejenak ibu memandang aku dan Wildan bergantian lalu melongo ke belakang tubuh kami seolah mencari sesuatu. Kalian hanya berdua, kemana Pak Teguh sama Pak Andika? Mendengar kedua nama tersebut, seketika ingatanku melayang pada saat kedua orang itu dieksekusi. Masih terekam jelas bagaimana tubuh Pak Teguh menggelepar di tanah meregang nyawa, sementara Pak Andika langsung tewas seketika. Kenapa kalian diam? Mana mereka? Sudahlah tante, jangan sebut mereka lagi. Menyebut nama mereka itu berat. Biar Prasetyo aja. Astaga Wildan, aku menepuk bahunya. Kita dalam keadaan genting. Bisa gak sih kalau gak usah bercanda? Maaf Pras, aku takut sekali. Tubuhku gemetar melihat mayat anak kecil bergelimpangan di halaman belakang saat aku diseret dan diikat di ruangan gelap tadi. Seketika aku dan ibu menoleh ke arah Wildan. Mayat anak kecil, ucap aku dan ibu bersamaan. Wildan hanya mengangguk lalu bergidik ngeri. Sungguh kami tidak tahu di mana lokasi kami kini berada. Di luar sana tidak terdengar suara apapun kecuali suara serangga malam. Sebenarnya bagaimana kita bisa sampai di sini? Bukankah tadi kita di rumah Bu Warti? Lalu mayat anak-anak siapa itu? Dan siapa pula pembunuhnya? Ibu mengernyitkan dahi. Pasti dalang dibalik semua ini adalah Bu Warti. Dia pasti salah satu pelaku penjualan organ manusia. Wildan menyaut. Enggak, aku gak yakin mereka membunuh anak-anak itu untuk diambil organnya. Karena apa Pras? Ibu dan Wildan menyaut bersamaan. Karena aku melihat dua orang yang memenggal kepala Pak Andika dan Pak Teguh dengan rakus menjilati darah yang menempel di pedangnya. Penggal? Maksud kamu Pak Teguh dan Pak Andika? Ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Iya, ibu, mereka sudah tewas. Ibu seketika memelukku dengan erat. Tangisnya pecah, baunya berguncang naik turun. Aku mencoba menenangkan ibu dan berjanji semua ini akan berakhir. Sekarang kita harus bagaimana, Pras? Aku mencoba mengintip keluar ruangan. Sepi. Kurasa rumah ini tidak memiliki penjagaan ketat. Aku menggandeng tangan ibu dengan tangan kiri, sementara tangan kananku memegang kursi kayu. Wildan berjalan di belakang ibu sembari waspada dengan balok kayunya. Tiba-tiba kami mendengar keributan di salah satu ruangan. Aku heran, rumah ini semuanya terbuat dari bambu dan memiliki banyak ruangan. Sepertinya sang pemilik memang sengaja membangun tempat ini untuk keperluan tertentu. Sama sekali tidak ada penerangan. Satu-satunya penerangan kami adalah sorot rembulan di luar sana. Will, jaga ibuku. Aku akan mendobrak pintu itu. Aku menyerahkan ibu pada Wildan. Tapi Pras, badan doang gede, nyali kayak kucing. Ibu menatap Wildan sengit. Wildan yang mendengar ocehan ibu seketika membelalakan mata, namun kurasa dia tidak berani melawan. Hati-hati Pras, jaga dirimu. Aku mengangguk lalu mulai mengendap-endap mendekat ke arah pintu ruangan yang terdengar suara keributan. Aku membuka pintu itu dengan tangan kiri dan tangan kananku bersiap dengan kursi kayu yang aku angkat. 1, 2, 3. Aku membuka pintu itu lebar-lebar dan menemukan beberapa anak terikat di tangan dan kakinya serta mulut disumpal.
Mereka mencoba untuk melepaskan ikatan di tangannya sehingga membuat suara yang terdengar ribut. Aku, Wildan, dan ibu bergegas masuk dan melepaskan ikatan mereka. Tidak lupa kami melepas sumpal yang ada di mulut mereka. Seketika tangis mereka semua pecah. "Shh, jangan nangis, nanti orang jahat itu bisa mendengar kita." "Kami takut, Om, tolong selamatkan kami," ucap salah satu anak bermata sipit. "Kalian bagaimana bisa sampai di sini?" Anak itu lalu bercerita jika mereka semua bisa sampai ke sini karena ada seseorang laki-laki yang mengatakan dia adalah suruhan ibunya untuk menjemput dan mengantarkan mereka sampai rumah. Anehnya dia yang menjemput tahu nama dari ibu masing-masing anak. "Apa kalian lihat anak perempuan ini?" Aku menunjukkan foto Aziza yang ada di dalam dompet. "Dia Aziza kan?" "Ya, dia Aziza. Aku ayah sambungnya. Itu nenek dan ayah kandungnya." Anak perempuan bermata sipit itu tiba-tiba menangis. Kenapa malah menangis?" "Aziza diseret salah satu dari mereka dan sampai sekarang tidak pernah terlihat lagi." Aku meninju tanah dengan geram. Mereka pasti sudah mencelakai putriku. "Kalau ini, kalian kenal gak sama wanita ini?" Aku menunjuk foto Ajeng. "Aku melihatnya." Anak yang lain maju dan mendekatiku. "Aku melihatnya tadi." "Kamu melihatnya? Di mana? Di mana dia?" "Diseret keluar dari sini oleh seorang laki-laki." "Kalian tahu kemana mereka membawa wanita ini?" Wildan ikut mendekat. Mereka kompak menggeleng, membuat aku merasa semakin terpuruk. "Tapi aku mendengar mereka membicarakan tentang bulan purnama biru dan pertukaran jiwa," saut anak itu. "Purnama biru dan pertukaran jiwa? Jangan-jangan. Tidak, aku tidak boleh kehilangan Ajeng. Aku harus segera mencarinya." "Sekarang kalian di sini dulu. Om akan keluar cari bantuan." "Kami ikut." Bocah-bocah itu saling berebut ingin ikut denganku. "Kalian di sini dulu. Kalau kalian ikut, Om takut kalian justru tidak aman." Aku segera bangkit dan melihat ibu dan Wildan sudah tidak ada. Di mana mereka? Kenapa tiba-tiba menghilang? Baru 5 langkah meninggalkan ruangan berisi anak-anak tadi, tiba-tiba kepalaku merasakan pukulan oleh benda keras. Aku segera membalik badan dan melihat perempuan berkebaya hitam dengan rambut putih dan panjang yang tergerai sebelum akhirnya aku memejamkan mata. Aku terbangun saat merasakan panas di tubuh ini, dan seketika mataku membulat saat ternyata aku dikelilingi oleh api yang berkobar besar. Di luar cincin api, aku melihat Ajeng terbaring di ranjang bambu. Di sebelahnya sesosok perempuan berwajah pucat juga sedang berbaring di ranjang bambu lainnya. Mataku memindai sekitar untuk mencari sosok ibu dan Wildan. Syukurlah mereka tidak terlihat. Pasti sekarang mereka sedang mencari cara untuk bisa keluar dari hutan ini. Ya, rumah bambu tempat kami disekap tadi berada di dalam hutan lebat. Aku harus memancing keributan supaya perhatian mereka fokus padaku saja sehingga ibu dan Wildan bisa lolos. Kobaran api yang sangat besar itu membuatku bisa melihat jelas siapa perempuan berkebaya hitam dan berambut panjang itu. Dia adalah Mbok Giem, dan sosok lelaki yang sedari tadi mengikuti adalah Tony, si satpam penjaga rumah. "Kalian?" Mbok Giem tertawa lalu berdiri di depanku. Di antara kami kobaran api terlihat semakin besar. "Kenapa? Kaget ya?" Mbok Giem tertawa lagi dengan keras. "Kalian pasti mengira Bu Warti dan Dimas yang sudah menculik kalian." "Bukan." Mbok Giem berkacak pinggang. "Padahal mereka ada di sana." Mbok Giem menunjuk ke bawah sebuah pohon beringin besar. Aku mengikuti kemana arah jari Mbok Giem menunjuk. Shock. Saat itu hanya kata itulah yang dapat menggambarkan perasaanku. Bagaimana tidak shock jika melihat dua tubuh tanpa kepala di bawah pohon beringin besar itu. Ingin teriak tetapi suaraku seakan tercekat. "Apa maumu?" Mbok Giem tertawa lagi lalu dia menjelaskan jika perempuan pucat yang terbaring di ranjang bambu dekat dengan Ajeng adalah putrinya yang bernama Kenanga. Mbok Giem akan mengambil nyawa Ajeng untuk ditukar dengan nyawa Kenanga sehingga Kenanga bisa hidup kembali. Tiba-tiba kepalaku terasa berdenyut, lalu rasa sakit yang teramat sangat mulai menyerang. Pandanganku buram, namun dalam pandangan buram itu aku melihat sesuatu. Mungkinkah itu? Dalam pandanganku yang buram, aku kini berdiri di dalam sebuah rumah sederhana yang hanya berdinding papan. Aku melihat Mbok Giem masuk ke dalam ruangan lain yang hanya berpintu gorden berwarna merah pudar. Seorang wanita terbaring lemah di ranjang dalam sebuah kamar tidur. Bibirnya yang pucat terus merintih. Terlihat Tony masuk ke dalam kamar lalu duduk di tepi ranjang. Dengan penuh kasih sayang, pria itu mengusap kepala si wanita.
Sabar ya Kenanga, kamu harus kuat. Tony menggenggam erat tangan Kenanga. Lalu Mbok Giem ikut masuk dan mengusap bahu Tony. Cepat kamu ke rumah Nyonya Besar, kamu pinjam uang sama beliau. Iya Mbok. Tony bangkit lalu keluar dari kamar. Mbok Giem menatap Kenanga lalu meraih dan menggenggam tangannya. Yang sabar ya Ando, kamu pasti sembuh. Kenanga hanya mengangguk lemah. Mbok Giem keluar dari kamar dan berpapasan dengan Wening. Kamu jaga Mbak Yu Muning, Mbok mau menyusul Tony dulu. Baik Mbok. Lalu Mbok Giem keluar dari rumah, sementara Wening menunggu Kenanga di kamar. Beberapa menit kemudian Kenanga memanggil-manggil nama Wening, adiknya. Ning, panggil Kenanga dengan bibir bergetar. Suaranya lirih, tapi Wening mendengarnya. Wening segera menghampiri Kenanga yang nafasnya sudah tersegal. Kenapa Mbak Ayu? Tangan Kenanga terangkat. Wening menyambut tangan Kenanga dan menggenggamnya. Aku gak kuat, Ning. Aku titip Mas Tony dan Simbo ya, Ning. Enggak Mbak Ayu, Mbak Ayu Kenanga kuat. Mbak Ayu pasti sembuh. Air mata Wening berlinang begitu saja. Nafas Kenanga semakin tersegal. Perempuan berbibir pucat itu mendongak dengan mata menatap ke atas. Setelah itu Kenanga lemas. Nyawanya tidak terselamatkan. Mbak Ayu, jangan tinggalkan aku Mbak. Wening mengguncang tubuh Kenanga berharap kakak perempuannya itu bangun. Mbak Ayu, teriak Wening. Mbok Giem dan Tony yang baru saja sampai di rumah terkejut mendengar teriakan Wening. Mereka pun bergegas masuk. Tony langsung menubruk tubuh istrinya dan menangis. Jangan tinggalkan aku Kenanga. Aku janji, aku akan membawamu berobat. Kenanga, Kenanga. Mbok Giem yang melihat putrinya meninggal hanya diam, tetapi kedua tangannya mengepal. Gara-gara Warti anakku mati. Coba dia meminjamkan uang untuk berobat. Pasti Kenanga saat ini sudah sembuh. Mbok Giem tiba-tiba keluar dari kamar lalu masuk ke ruangan lain. Dalam ruangan itu dia membuka lemari dan meraih sebuah kotak kayu. Ditatapnya kotak kayu itu sejenak, lalu bergegas membukanya. Mbok Giem tersenyum meraih sebuah kain merah dalam kotak itu. Dia membukanya dan terlihat sebuah buku usang yang sudah sobek di beberapa sisi. Aku tidak terima anakku mati sia-sia. Tenanglah Kenanga, kau akan segera kubangkitkan kembali. Mbok Giem lalu keluar kamar dengan tergesa dan menemui anak serta menantunya yang masih menunggui jasad Kenanga. Tiba-tiba saja aku sudah berada di tengah hutan. Gelapnya malam membuat tubuhku gemetar ketakutan, ditambah lagi dengan suara-suara hewan malam yang membuat suasana semakin mencekam. Dalam kegelapan aku melihat Mbok Giem dan Tony yang membopong tubuh Kenanga, berjalan menembus rimbunya pepohonan. Mereka menyibak rumput dan semak belukar dengan parang. Di samping Mbok Giem, Wening membawa obor sebagai penerangan jalan. Aku mengikuti langkah mereka. Ternyata mereka menuju sebuah goa yang ada di dalam hutan. Di sana Tony meletakkan tubuh Kenanga di atas tanah, lalu mereka bersila sembari merapalkan mantra. Tidak lupa bunga 7 rupa dan juga dupa disajikan di depan mereka. Lalu sebuah asap hitam muncul di dekat jasad Kenanga. Asap hitam itu berputar-putar lalu membentuk sosok perempuan berkebaya kuning. Mbok Giem, Tony, dan Wening langsung menunduk dengan posisi tangan menangkup di depan dada. Hatur sembah Gusti Ratu, ucap Mbok Giem. Ada apa kalian memanggilku? Sosok perempuan cantik itu mengitari mereka berempat. Ampun Gusti, hamba sangat menyayangi anak-anak hamba dan tidak ingin berpisah dengan salah satu dari mereka. Kini salah satu dari mereka justru meninggal. Hamba ingin dia hidup kembali Gusti. Mbok Giem berucap dengan air mata berlinang. Apa kau sanggup dengan syarat yang harus kau jalani jika ingin anakmu kembali? Sanggup Gusti, apapun akan hamba lakukan demi hidupnya putri hamba Kenanga. Baiklah. Sosok wanita itu berdiri di depan mereka dengan ponga. Sediakan 11 darah suci anak perawan, lalu gunakan darah itu untuk membaluri seluruh tubuh anakmu yang sudah mati itu. Mbok Giem memandang Tony dan Wening bergantian. Lalu sosok itu berjongkok tepat di depan Mbok Giem. Perlahan wajah cantik wanita berkebaya kuning itu pun berubah menjadi mengerikan. Tubuh Mbok Giem bergetar. Dia pasti ketakutan. Lalu, cari wanita yang memiliki weton yang sama dengan anakmu itu. Jadikan dia sebagai alat penukar jiwa. Tusuk jantung wanita itu setelah kau merapalkan mantra yang nanti akan aku ajarkan. Dan ketika wanita itu mati, maka anakmu akan hidup kembali. Terima kasih Gusti Ratu. Sekarang pergilah
dan carikan aku seorang bayi yang baru saja lahir." "Untuk apa bayi itu, Gusti?" Kali ini Tony yang bicara. "Tentu saja untukku. Aku sudah memberitahukan cara membangunkan mayat Kenanga dan sebagai balasannya aku mau seorang bayi." Mereka bertiga mengangguk, lalu sosok perempuan itu kembali berubah menjadi asap hitam yang tebal. Asap itu berputar-putar hingga menimbulkan angin yang cukup kuat. Angin itu membuat debu dan dedaunan kering di sekitar goa berhamburan hingga mengenai mataku. Pedih, gatal dan sakit. Aku mencoba menghalau debu dengan lenganku, lalu tiba-tiba tubuhku terasa panas. Aku menurunkan lengan dan melihat Ajeng masih terbaring di ranjang bambu. Bogia memegang kepala Ajeng dan Kenanga seraya merapal mantra. Tony menyiramkan darah ke sekujur tubuh Kenanga. Angin berembus kian kuat. Lalu aku melihat kepulan asap hitam dari berbagai penjuru berkumpul di atas tubuh Ajeng dan Kenanga. Aku memperhatikan kepulan asap hitam itu dan seketika mataku membulat. Itu bukan kepulan asap, melainkan sekumpulan roh yang tersesat. Roh-roh itu saling berebut masuk ke tubuh Kenanga. Namun mereka gagal karena mereka bukanlah roh dari Kenanga. Aku tidak menyangka jika zaman yang sudah modern ini masih ada segelintir orang yang percaya dengan klinik. Aku mencoba melepaskan ikatan tanganku, namun gagal karena ikatannya begitu kuat. Selesai mengguyur tubuh Kenanga dengan darah, Tony meraih keris yang sedari tadi dia sembunyikan dan bersiap menusuk jantung Ajeng. "Tidak, hentikan!" teriakku mencoba memecah konsentrasi mereka. Akan tetapi mereka bergeming. Bokiem semakin keras merapalkan mantra, sementara Tony mengangkat tinggi-tinggi keris yang dia bawa dan bersiap menusuk jantung Ajeng. "Jangan!" Tony terus mengangkat tangannya yang memegang belati itu tinggi-tinggi, lalu dalam sepersekian detik tangannya menuju dada Ajeng. Namun tiba-tiba terdengar suara letusan senjata api yang membuat Tony jatuh tersungkur. Kemudian terdengar lagi letusan kedua. Kali ini letusan itu membuat ikatan di tanganku terlepas dan aku pun terjatuh. Aku segera melepas ikatan yang masih menempel di tangan dan kaki. Terlihat Tony bangkit dengan tertatih sembari memegangi bahu kirinya dengan tangan kanan. Sementara tangan kirinya masih memegang belati. "Ayo Tony, cepat lakukan!" teriak Bokiem. Tony bergegas kembali mendekati Ajeng. Aku cepat-cepat bangkit dan menubruk tubuh Tony. Aku meninju wajahnya berkali-kali. Seolah tidak mau kalah, Tony tiba-tiba bangkit dan menindih tubuhku. Dengan membabi buta, dia memukuli diriku. Dia meraih belati yang tadi sempat terlempar dan hendak menghujamkannya ke dadaku. Sigap aku menahan tangannya dengan kedua tanganku. "Gara-gara kau, ritualku gagal," desis Tony. Dia semakin beringas dan terus menekan tangannya agar belati itu menghujamku. Namun di saat dia sekuat tenaga hendak menusukku, aku lebih dulu memutar tangannya hingga belati itu tepat mengenai dadanya. Tony pun tumbang dengan darah yang mengenangi tubuhku. Muntahan peluru hampir saja mengenaiku. Terlihat beberapa orang mendekat ke arahku sembari mengacungkan senjata. Sementara itu roh-roh yang tadi berputar-putar di atas tubuh Ajeng dan Kenanga mulai memudar. Roh-roh itu berpencar ke segala arah. "Tidak, jangan pergi. Tidak!" Bokiem melepaskan tangannya yang tadi memegangi kepala Ajeng dan Kenanga. Dia mencoba meraih roh-roh yang berterbangan ke segala penjuru itu. Kembali Kenanga!" teriak wanita tua itu sembari terus mengejar salah satu roh yang dia yakini adalah Kenanga. Bokiem terus mengejar sampai masuk ke dalam hutan dan tidak lagi terlihat. Beberapa orang yang tadi memuntahkan timah panas semakin mendekat. "Pras!" suara ibu mengagetkanku. Ibu muncul di antara para penembak itu. Dia berlari menghambur memelukku. "Kamu baik-baik saja, Pras?" tanyanya sembari memutar tubuhku. "Aku baik, Bu." "Ajeng!" Pandangannya beralih pada Ajeng yang terbaring di ranjang bambu. Kami mendekati Ajeng. Aku mencoba mengguncang tubuhnya untuk membangunkannya. "Ajeng, bangun Ajeng!" Tidak berapa lama mata Ajeng terlihat mengerjap. Dahinya mengernyit lalu memandangku dan ibu bergantian. "Mas Pras, Ibu." "Syukurlah." Kami menghambur memeluknya. Terlihat beberapa orang bersenjata tadi memandang kami. Ibu lalu menjelaskan kalau dia dan Wildan berlari menyusuri hutan dan bertemu dengan orang yang sedang berburu. Awalnya mereka tidak percaya dengan yang ibu ceritakan, namun akhirnya ibu berhasil membawa mereka masuk lebih dalam ke hutan. "Lalu kemana Wildan?" Ibu terdiam, lalu matanya mulai menerawang jauh ke depan. Dengan nafas berat ibu pun bercerita.
Cerita beralih ke sudut pandang Bu Halimah. Aku dan Wildan berhasil meloloskan diri dari rumah bambu itu. Dengan langkah tertatih kami terus berlari. Dalam gelapnya hutan, kakiku justru terperosok ke dalam sebuah lubang. Tubuh yang sudah tidak mudah lagi membuatku kesulitan untuk mengeluarkan kakiku. Bertahanlah tante. Wildan berusaha membantuku untuk bangkit. Setelah berusaha beberapa menit, kakiku berhasil lepas. Kami kembali berlari mencari pertolongan. Namun sekawanan serigala menghadang. Will, tante takut. Tenang tante, jangan panik. Wildan berjalan perlahan ke samping kanan untuk meraih sebuah ranting kayu yang cukup besar. Kawanan yang lebih dari 3 ekor serigala itu menatap dan menyeringai pada kami. Lalu setelah menyalak, mereka berlari mendekat. Wildan segera mengayunkan ranting pohon tersebut pada setiap serigala yang melompat ke arah kami. Sementara aku meringkuk di belakang tubuh Wildan. 3 ekor serigala tumbang, tersisa beberapa ekor lagi yang siap menyerang kami. Mereka terdiam seolah sedang menyusun rencana untuk menyerang. Aku menarik baju Wildan. Lebih baik kita lari, Will, ucapku setengah berbisik. Kalau kita lari, mereka akan mengejar tante. Tapi kalau kita melawan, mereka pasti takut dan pergi, jawabnya dengan suara sama lirihnya denganku. Aku menatap kawanan serigala yang masih diam menatap kami. Salah satu serigala mulai menyalak, lalu kembali menyerang. Wildan mendorongku mundur hingga aku terjatuh menabrak sebuah pohon yang cukup besar dan rindang. Salah satu serigala yang melihatku bergegas menghampiri. Tidak mau mati sia-sia, aku berusaha memanjat pohon tersebut. Wildan masih berjibaku melawan kawanan serigala yang seolah tidak ada habisnya. Beberapa ekor berhasil menggigit lengan kanan Wildan. Pria yang pernah mengisi hati menantuku itu meringis kesakitan. Melihat Wildan seperti itu, kawanan serigala semakin beringas. Mereka menyerang kaki dan tangan Wildan secara bersamaan. Aku sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menolong Wildan. Aku terlalu takut untuk melakukannya. Hingga tiba-tiba suara letusan senjata api membuat serigala sejenak terdiam. Lalu di letusan kedua, kawanan serigala itu lari kocar-kacir. Wildan tergeletak di tanah tetapi dia masih bergerak. Setelah memastikan kawanan serigala itu pergi, aku segera turun dan menghampiri Wildan. Aku melihat luka gigitan di beberapa bagian tubuh Wildan. Yang paling parah ada di bagian perut dan juga kaki. Darah dari luka itu membuat kemeja dan celana Wildan basah. Aku segera membantunya untuk bangkit. Rintinya saat aku memegang lengannya. Ternyata ada luka juga di sana. Maaf Wildan, kamu masih kuat kan? Wildan hanya mengangguk lemah sembari memegangi perutnya. Tante tadi dengar suara tembakan. Itu pasti tembakan dari pemburu. Kita cari mereka untuk membantu kita. Lagi-lagi Wildan hanya bisa mengangguk. Aku segera memapah pria itu dengan hati-hati. Kaki Wildan yang juga terluka tidak bisa untuk berjalan, sehingga dia hanya bisa menggerakkan satu kakinya. Kami terus berjalan di dalam gelapnya hutan. Sebenarnya aku sangat lelah memapah Wildan. Tubuhnya yang tinggi dan proporsional terasa berat untukku. Namun dia sudah mempertaruhkan nyawanya untukku, jadi tidak mungkin aku meninggalkannya sendirian. Kami tiba di sebuah jembatan yang terbuat dari sebatang pohon tumbang. Aku memandang Wildan, tidak mungkin kami bisa menyeberang berdua. Pergilah tante, cari para pemburu itu dan selamatkan Ajeng juga Prasetyo. Wildan meringis sembari menekan luka di perutnya. Tapi kamu, jangan pikirkan aku tante. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan Ajeng dan putramu. Aku dilanda kebimbangan. Namun tiba-tiba suara letusan terdengar lagi. Kali ini terdengar dekat dengan lokasi kami. Cepat pergi tante. Wildan mengibaskan tangannya yang terlihat lemah. Aku tidak bisa meninggalkan Wildan dalam kondisi seperti ini di sini. Setidaknya dia harus berada di tempat yang aman. Aku berlari ke arah pohon yang sangat besar di dekat jembatan. Sejenak mengitari pohon itu untuk mencari sebatang kayu agar bisa digunakan untuk menjaga Wildan. Namun aku melihat sebuah lubang yang cukup besar di bagian bawah pohon. Ide cemerlang mendadak muncul. Aku kembali menemui Wildan yang terlihat sangat lemah. Kemeja yang dia pakai sudah penuh oleh darah. Aku melepaskan kemeja Wildan lalu menyobek sedikit rok yang aku pakai untuk mengikat luka di perutnya. Lalu setelah selesai mengikat lukanya, aku memapahnya masuk ke dalam lubang di bagian belakang pohon. Kamu tunggu di sini, aku akan segera kembali membawa pertolongan. Wildan mengangguk. Lalu menyadarkan tubuhnya, aku mencari ranting-ranting pohon untuk menutupi lubang tersebut. Tidak lupa aku meletakkan dedaunan kering di atas ranting itu sehingga Wildan tidak terlihat oleh hewan buas. Setelah memastikan Wildan tidak terlihat, aku segera berlari menyeberang jembatan untuk mencari para pemburu itu.
Aku berlari ke arah suara letusan senjata api itu berasal. Meskipun susah, tetapi akhirnya aku bisa menemukan mereka. Tolong aku!" teriakku saat melihat para pemburu tengah membidik hewan incarannya. Mereka yang terkejut otomatis berbalik dengan senjata yang mengarah padaku. "Jangan tembak aku!" ujarku seraya mengangkat kedua tangan dan berlutut. "Jangan tembak aku!" Aku memejam. Karena tidak ada suara, aku membuka mata perlahan. Mereka berjalan ke arahku. "Siapa ibu ini? Kenapa malam-malam ada di hutan?" tanya salah satunya. "Ceritanya panjang. Saat ini saya butuh pertolongan kalian." "Pertolongan apa?" Aku pun menjelaskan jika dalam hutan ada sebuah rumah dari bambu yang menjadi tempat penyekapan dan pembunuhan anak-anak di bawah umur. Dan saat ini mereka tengah melakukan ritual untuk membangkitkan mayat. Anak dan menantuku akan dijadikan tumbal. Aku mengetahui itu saat hendak mencari jalan keluar dari rumah bambu tersebut. Mereka semua mendengarkan ceritaku sambil sesekali saling pandang. "Apa yang ibu ceritakan itu benar?" "Tentu saja, mana mungkin aku berbohong." Aku menjelaskan lagi kalau aku sebenarnya tidak sendiri. Aku mengatakan pada mereka bahwa temanku terluka dan aku menyembunyikannya di dalam pohon. Lagi-lagi mereka saling pandang. "Aku mohon." Aku bersujud di bawah kaki salah satu pemburu. "Aku mohon tolong aku dan anak-anakku." "Baiklah, tunjukkan pada kami di mana tempat mereka melakukan ritual itu." Lega rasanya saat tahu ada yang hendak membantu. Aku pun segera bangkit dan berjalan ke depan mereka. Kembali ke sudut pandang Prasetyo. Aku dan Ajeng mendengarkan cerita ibu dengan seksama, lalu gerombolan pemburu itu mendekat. "Apa ada yang bisa kami bantu lagi?" "Ada," sautku cepat. "Anak-anak itu, mereka masih di dalam gubuk bambu." "Baiklah, sebaiknya kita cepat ke sana." Salah satu pria yang bertubuh paling besar mengomando. "Anak-anak, apa ada Aziza di sana, Mas?" Ajeng menatapku dengan penuh harap. Bimbang, aku tidak tahu harus jujur atau tidak. Di saat seperti ini, pasti dia shock jika mendengar Aziza sudah tewas. Namun aku juga belum memiliki bukti konkret kalau Aziza tidak selamat. "Mas," Ajeng menyentuh bahuku. "Aku tidak tahu, Ajeng. Lebih baik kita cek ke sana." Ajeng buru-buru turun dari ranjang bambu dan berjalan tertatih mendahuluiku. Semangatnya menemukan Aziza benar-benar besar. Sesampainya di rumah bambu itu, aku melihat Wening berdiri di ambang pintu dengan meminting leher seorang anak dan membawa parang di tangan kanannya. "Berhenti kalian!" Dia mengacungkan parangnya pada kami. "Kalau kalian mendekat, anak ini akan mati." Dia mengayunkan parang itu ke leher si anak. Anak itu hanya diam dan terus menangis. Sorot matanya seolah mengatakan kata tolong. Seorang pemburu mengendap ke rimbunya pohon. "Wening, menyerahlah. Ibumu dan Tony sudah tiada." Mata Wening tertuju padaku dan juga Ajeng. Ibu yang bersama denganku mengeratkan pelukannya padaku. "Jangan sakiti anak itu, Wening. Dia nggak salah apa-apa." Ucap Ajeng lembut berharap Wening pun melembutkan hatinya. "Apa kamu tidak lihat betapa lugunya mereka? Kasihan anak itu, Wening," lanjut Ajeng. "Enggak, kalian sudah membunuh ibu dan Mas Tony. Aku nggak akan lepaskan anak ini." Anak itu menangis keras. Tolong aku Om, Tante." Tangan Wening sudah bersiap untuk melukai leher anak itu. Namun tiba-tiba suara letusan senjata api terdengar dan Wening ambruk. Ajeng berlari dan memeluk anak yang tadi disekap oleh Wening. "Kamu gak apa-apa, sayang? Ada yang luka, ah?" Ajeng memutar anak itu. "Mia gak apa-apa, Tante." Seketika tangan Ajeng yang tadi memeluk Mia terlepas. Dia seolah baru saja tersadar dari sesuatu. Kemudian Ajeng menangis. Aku mendekat ke arah Wening yang tergeletak di tanah. Gadis itu terluka di dadanya. Wening terlihat masih bernapas, matanya melotot, dan mulutnya seperti ikan yang sedang mencari udara. Hingga beberapa detik kemudian dia terdiam, tetapi mata dan mulutnya terbuka lebar. "Pras!" Ibu meraih lenganku. "Dia tewas, Bu." "Sebaiknya kita segera pergi dari sini," perintah salah satu pemburu. Aku bergegas masuk ke dalam rumah dan mendapati 4 anak yang masih hidup. Mereka saling berpelukan di sudut ruangan. "Ayo, kalian selamat," ucapku dengan senyuman. Anak-anak itu saling pandang lalu menghambur keluar. Ketika hendak ikut keluar, Ajeng tiba-tiba masuk. Dia membuka satu persatu pintu. "Aziza, ini ibu, Nak. Aziza." Aku menangkap tubuh Ajeng.
Sepertinya sudah saatnya aku bilang kalau Aziza sudah tewas. Ajeng, sabar. Aziza nggak ada. Apa maksudmu, Mas? Aziza nggak ada di rumah ini. Lalu di mana dia? Aziza, dia sudah meninggal, Jeng. Ajeng terdiam sejenak. Enggak, Aziza nggak mungkin meninggal. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang hingga membuat pintu dan jendela terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Bunda, aku dan Ajeng sama-sama menoleh ke asal suara yang ada di belakang kami. Terlihat Aziza berdiri di ujung dekat dengan pintu belakang rumah. Tanpa berucap apapun lagi, gadis kecil itu berjalan keluar dari pintu belakang. Aku dan Ajeng saling pandang, lalu bergegas mengikuti kemana arah Aziza pergi. Gadis kecil itu seolah tidak memiliki rasa takut. Dia terus berjalan hingga masuk ke dalam hutan yang ada di belakang rumah bambu. Beberapa menit kemudian dia berhenti di sebuah pohon yang terlihat lebih besar dari pohon lainnya. Aziza tersenyum lalu tubuhnya memudar, ikut tersapu oleh angin yang bertiup kencang. Aziza, Aziza! Ajeng terus berteriak memanggil putrinya hingga tiba-tiba dia terjatuh. Aku berlari menghampiri Ajeng, berniat untuk membantunya bangkit. Namun saat aku memegang bau Ajeng, perempuan itu tidak mau bangkit. Matanya terus memandang sesuatu yang menyebabkan dia terjatuh. Dengan tangan gemetar, Ajeng meraih sesuatu itu. Mata kami seketika melotot melihat potongan tubuh yang menyembul di atas tanah. Lalu dengan tergesa-gesa Ajeng mengorek tanah hingga potongan tubuh itu terlihat utuh. Aziza! Teriak Ajeng sembari menangis. Tubuh yang telah membusuk itu masih lengkap memakai seragam sekolah dengan tag name Aziza. Masih memakai sepatu yang sama dengan yang dipakai Aziza saat berangkat sekolah. Di sebelah tubuh itu juga terdapat tas bergambar Frozen, film favorit Aziza. Aku hanya bisa memeluk Ajeng dan berusaha menenangkannya hingga para pemburu itu datang bersama dengan ibu. Terlihat salah satu pemburu memapa Wildan yang terluka parah. Pria itu berjalan tertatih mendekati tubuh Aziza. Dia menangisi kepergian putrinya. Maafkan ayah Aziza. Andai saja Mama Dini gak telat jemput kamu, andai saja ayah langsung lapor polisi saat kamu tidak pulang, pasti semua ini tidak akan terjadi. Wildan menangis semakin keras. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.